Ayo semua gembira belajar bersama. Dalam merdeka belajar semua bahagia. Ayolah belajar bersama, bersukaria. Ayolah belajar bersama, bersukaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua sobat di Nusantara. Hari ini kita akan belajar tentang sosiologi. Sebelum kita belajar tentang sosiologi, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak adalah Said Panggalu. Bapak adalah guru sosiologi di SMA Negeri 11 Semarang. Untuk hari ini, kita akan belajar sosiologi untuk materi kelas 11. Tepatnya materi seragam di dalam keberagaman. Dalam artian, di materi ini kita akan belajar bahwa seragam dan kesetaraan di dalam keberagaman haruslah diciptakan di masyarakat. Di Indonesia, keberagaman dapat dilihat dari beragam budaya yang ada di Nusantara. Adik-adik pasti tahu ya bahwa Indonesia ini terdiri dari masyarakat yang tinggal dari Sabang sampai Merauke. Pernah dengar lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Lah, penggalan lagu tadi dapat kita artikan bahwa di dalam masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat yang heterogen. Seperti halnya dapat kita lihat dari beberapa karakter wayang sosiologi yang Bapak bawa. Kita dapat lihat di sini, misalnya Siti mewakili dari kelompok masyarakat dari etnis Jawa misalnya yang beragama Islam. Kemudian ada Ahong. Ahong di sini mewakili dari teman-teman kita etnis keturunan Tionghoa. Kemudian di sini ada si Michael misalnya, menggambarkan tentang teman kita yang merupakan keturunan Eropa. Di Indonesia, keberagaman dibentuk dari berbagai macam heterogenitas kelompok yang ada di dalamnya. Heterogenitas tadi menciptakan berbagai macam kultur atau kebudayaan yang ada di masyarakat. Teman-teman bisa lihat di sini. Misal di sini ada topeng Kelana yang berasal dari Cirebon. Ini merupakan salah satu kekayaan budaya benda yang ada di Indonesia, berasal dari daerah Cirebon. Kemudian kita juga dapat melihat terdapat banyak permainan tradisional, seperti halnya galasing yang berasal dari suku Melayu. Kemudian di Indonesia juga diberkahi dengan keanekaragaman kuliner. Misalnya kalau kita lihat di sini ada somai, ada batagor, semuanya merupakan kekayaan kuliner yang berasal dari budaya peranakan Tionghoa yang ada di Indonesia. Teman-teman perlu tahu bahwa multikulturalisme yang ada di Indonesia sangatlah kaya. Tadi Bapak sudah katakan bahwa multikulturalisme adalah keberagaman budaya, keberagaman agama, keberagaman suku bangsa yang diintegrasikan di dalam masyarakat Indonesia yang memiliki banyak kemajemukan. Kemudian, selain dianugerahi dengan kekayaan kuliner, kekayaan kebudayaan topeng, dan kekayaan permainan tradisional, di Indonesia juga terdapat. Misalnya ada rumah adat. Lah, dapat kita saksikan di depan kita. Ini adalah rumah adat Bolon dari Sumatera Utara. Ini menggambarkan bahwa masyarakat kita itu kaya dengan kebudayaan yang ada. Kemudian di masyarakat Indonesia juga terkadang dapat kita temui rumah adat dari kelompok masyarakat lain. Seperti halnya rumah adat masyarakat Tionghoa juga dapat kita temukan di Indonesia. Mungkin ada yang bertanya,
Pak, kenapa ya di kota besar seperti halnya Semarang misalnya, banyak kita temukan perumahan atau pemukiman adat Tionghoa? Karena di kota Semarang juga terdapat masyarakat dari etnis peranakan Tionghoa. Nah, dari kekayaan budaya tadi, kita dapat mengetahui ya bahwa heterogenitas di masyarakat Indonesia itu cukuplah banyak. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kira-kira apa Pak penyebab keberagaman yang ada di Indonesia? Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang multikultural. Mungkin satu, karena kondisi geografis. Kondisi geografis di Indonesia berbeda-beda. Kondisi geografis yang ada semakin memperkaya keberagaman di masyarakat kita. Mungkin dapat kita saksikan di kawasan Sumatera. Kenapa budaya Melayu yang mendominasi? Karena di kawasan Sumatera itu terdapat banyak suku Melayu. Seperti halnya Melayu Deli yang ada di Sumatera Utara. Kemudian ada masyarakat dari keturunan Minang yang mayoritas berasal dari budaya masyarakat Muslim. Kemudian ada masyarakat Bengkulu, ada masyarakat etnis Lampung yang mayoritas budayanya bercampur dengan budaya Melayu. Kemudian mungkin ada yang bertanya juga, kenapa kondisi di Sumatera dengan kondisi di Kalimantan berbeda? Itu tadi, letak geografis ternyata mempengaruhi perbedaan budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Selain dari letak geografis, faktor kedua yang mengakibatkan masyarakat kita mengalami multikulturalisme adalah mungkin dua, karena perbedaan agama. Teman-teman, ternyata agama yang ada di Indonesia yang berjumlah berapa coba kalau ingat? Ada 6 agama. Pertama ada agama Islam, kedua ada agama Kristen, ketiga Katolik, keempat ada agama Konghucu, kemudian ada agama Hindu, dan yang terakhir ada agama Buddha. Agama-agama yang datang ke Indonesia juga mempengaruhi keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Misal teman-teman kita yang berasal dari agama Islam, teman-teman kita secara historis mungkin di masa lalu, para pedagang dari Gujarat, para pedagang dari Persia, para pedagang dari kawasan Yaman membawa budayanya ketika sampai ke Indonesia. Semisal ada budaya terbangan kalau di Jawa atau bermain rebana. Kemudian ada tari sufi yang banyak ditarikan ketika ada acara-acara pondok pesantren atau acara-acara berbau Islam di kawasan Pekalongan misalnya. Nah, itu adalah kekayaan yang disumbangkan dari kemunculan agama Islam. Kemudian ketika etnis Tionghoa datang ke Indonesia, mereka juga membawa budayanya. Ya, ada barongsai, kemudian ada cap gomeh, kemudian ada Imlek. Lah, seperti kemarin kita baru merayakan saja hari tahun baru Imlek. Ketika hari tahun baru Imlek kita dapat menyaksikan berbagai macam kebudayaan yang dimiliki oleh teman-teman kita yang berasal dari etnis Tionghoa. Kemudian dari unsur Eropa mungkin, ya, Eropa juga membawa budaya-budaya ke Indonesia, terutama dalam budaya arsitektur peranakan Eropa Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan arsitektur budaya Indis. Teman-teman, ternyata budaya di Indonesia cukup beragam ya. Jadi tadi kita sudah mengetahui nih tentang apa definisi masyarakat multikultural dan faktor penyebab multikulturalisme yang ada di Indonesia. Nah, di babak kedua ini kita akan menyaksikan bagaimana caranya membuat pembelajaran sosiologi yang kreatif dengan memanfaatkan barang bekas, yaitu dengan memanfaatkan pembuatan wayang sosiologi dari kaos kaki bekas.
Yuk kita simak sama-sama bagaimana cara membuat wayang sosiologi dari barang-barang bekas. Oke, kita simak videonya. Sosiologi semua, hari ini kita akan mulai suatu materi baru, yaitu materi tentang masalah sosial. Kita akan membuat proyek wayang sosiologi dengan memanfaatkan media barang bekas untuk membuat wayang sosiologi yang terbuat dari kaos kaki. Di sini kita akan perkenalkan dulu peralatan yang kita butuhkan untuk membuat wayang kaos kaki dan akan diperkenalkan peralatannya oleh murid saya. Oke, silakan. Jadi alat-alat yang pertama itu ada kain flanel, terus ada benang wol, terus ini ada benang buat menjahit, dan ini ada gunting, terus jangka, mata, dan manik-manik buat bajunya nanti. Kemudian ada lem tembak, ada manik-manik, ada kaos kaki untuk membuat wayangnya, dan kain perca bekas. Oke, itu adalah peralatan untuk membuat wayang kaos kaki. Kita akan mengetahui lebih lanjutnya tentang pembuatan kaos kaki pada video-video berikut. Terima kasih dan selamat pagi. Sobat pembelajar semua, wayang kaos kaki yang kami buat pada kesempatan pagi hari ini adalah memanfaatkan 100% bahan bekas yang ada di sekitar lingkungan kami. Program pembuatan wayang kaos kaki bertujuan untuk mendukung salah satu program sekolah, yaitu mewujudkan program Adiwiyata yang sudah ada di SMA Negeri 11 Semarang sejak tahun 2013. Dalam perwujudannya, wayang kaos kaki kali ini juga memanfaatkan berbagai macam media lain yang juga berasal dari bahan bekas, seperti halnya kancing baju bekas, kain perca, dan sisa-sisa kain flanel yang berasal dari penjahit yang ada di sekitar lingkungan siswa. Selain itu, dalam pembuatan wayang kaos kaki kali ini, kami juga mengajak siswa untuk memanfaatkan berbagai macam properti barang lain yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung properti pada saat pementasan drama wayang sosiologi. Dalam drama wayang sosiologi kali ini, siswa akan memanfaatkan berbagai macam benda yang digunakan untuk mendirikan panggung pada saat nanti pementasan wayang sosiologi. Diharapkan siswa dapat meningkatkan kreativitasnya dalam pembelajaran sosiologi. Dalam pembuatan wayang sosiologi kali ini, siswa akan diberi waktu sekitar 2 kali pertemuan untuk menyelesaikan wayang. Kemudian, siswa juga diberikan tugas untuk menyelesaikan naskah skenario wayang sosiologi yang dikerjakan di rumah. Diharapkan dari naskah sosiologi nanti, siswa dapat memahami berbagai macam masalah sosial yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Dan diharapkan pula dari pementasan wayang sosiologi pada kesempatan kali ini akan bisa membuat siswa untuk semakin tahu bagaimana caranya untuk mengatasi ragam masalah sosial yang bisa timbul di masyarakat. Berapa menit buat ini, Dek? Mikir. 15. Oke, dalam waktu 15 menit ya sudah bisa mangap tapi belum ada makannya ya. Oke, nanti silakan dibuat lagi. Ya, ini kayak komodo atau kadal gitu. Oke. Kasih ya. Ya, ini hasil dari wayang kaos kaki yang dibuat di 2 jam pelajaran dari kelas 11 IPS 3. Kita lihat di sini hasilnya ini. Nah, ada yang mangapnya ombone rak karuan. Ya, ini ada ya kayak kadal kayak komodo tapi ya baguslah mayoritas. Ya, ini ada juga belum ada matanya, nggak apa-apa. Ya, ini ya lucu rambutnya dikepang. Oke, ini hasil kerja kita untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya untuk finishing. Ya, untuk video pembelajaran berikutnya nanti kita saksikan di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih. Dadah, bye-bye. Nah, Sobat Nusantara semua, itu tadi tentang video bagaimana caranya membuat wayang sosiologi untuk materi masyarakat multikultural dengan memanfaatkan barang bekas, terutama memanfaatkan kaos kaki bekas. Demikian pertemuan yang dapat kita lakukan pada hari ini, teman-teman. Kita nanti dapat berjumpa lagi ya pada video-video yang berikutnya.
Bapak pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran tentang materi masyarakat multikultural kelas 11. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Dadah.